Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan belakang menjadikannya untuk pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati memerankan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin membangun benteng pertahanan yang dikata Surosowan, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Selama hampir 300 tahun Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan daya global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Daya politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan untuk simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pembentukan awal. Pada awalnya kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang merupakan anggota dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian kerjasama Sunda-Portugal dalam aspek ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan posisi Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Melaka tahun 1513. Atas perintah Trenggana, bersama dengan Fathahillah memainkan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Dia memerankan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu dia juga telah memainkan kontak dagang dengan Raja Malangkabu, Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawar Syah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran Demak terutama setelah meninggalnya Trenggana, Banten yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Demak, mulai memerdekakan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian dia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 untuk anggota dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara, namun gagal karena dia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada saat Pangeran Ratu anak dari Maulana Muhammad, dia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan pada tahun 1638 dengan nama Arab sisa dari pembakaran Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Pada saat ini Sultan Banten telah mulai secara intensif memainkan hubungan diplomasi dengan daya lain yang benar pada waktu itu. Noda 1 dikenali surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James pertama tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles pertama. Puncak kejayaan. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung, menempatkan penguasa Banten sekaligus untuk pedagang perantara dan Kesultanan Banten mengembang pesat, menandakan pusat niaga yang penting pada saat itu. Perdagangan laut mengembang ke seluruh Nusantara, Banten menjadi kawasan multi-etnis. Bersama orang Inggris, Denmark dan Tionghoa, Banten berjualan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina dan Jepang. Saat Sultan Ageng Tirtayasa bertahta tahun 1651 sampai tahun 1682, dipandang saat kejayaan Banten. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun model Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bertugas pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat sekarang, dan menaklukkannya tahun 1661. Pada saat itu Banten juga berupaya keluar dari tekanan yang diterapkan VOC, yang sebelumnya telah memainkan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Perang saudara.
Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten. Akhirnya terjadi peristiwa perebutan kekuasaan dan pertentangan selang Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat jabatannya, Sultan Haji atau Sultan sisa dari pembakaran Nasar Abdul Qohar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang dinamai dengan Tirtayasa. Namun pada tanggal 28 Desember tahun 1682 kawasan ini juga diduduki oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap dan ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei tahun 1683, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya, bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Happel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayeh Luhur. Akhirnya pada tanggal 14 Desember tahun 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia, mereka bertemu dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuveler. Namun terjadi pertikaian di selang mereka, puncaknya pada tanggal 28 Januari tahun 1684, pos pasukan Willem Kuveler dihancurkan, dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri pada tanggal 7 Februari tahun 1684 baru mencapai di Batavia. Penurunan, bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan memberikan kompensasi kepada VOC di selangnya pada tanggal 12 Maret tahun 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Isaac de Saint Martin, Admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian ditetapkan dengan surat kontrak tanggal 22 Agustus tahun 1682 yang menetapkan VOC mendapat hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Selain itu sesuai kontrak tanggal 17 April tahun 1684, Sultan Haji juga mesti mengganti kerugian suatu peristiwa perang tersebut kepada VOC. Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai mencengkeramkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, sehingga pengangkatan para Sultan Banten mesti mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Perang saudara yang berlanjut di Banten meninggalkan ketidakstabilan pemerintahan saat berikutnya. Konflik selang keturunan penguasa Banten maupun gejolak ketidakpuasan warga Banten atas ikut campurnya VOC dalam urusan Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada saat penghabisan pemerintahan Sultan Abul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin, di selangnya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Penghapusan Kesultanan. Pada tahun 1808 Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 sampai tahun 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Untuk jawabannya Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran Istana Surosowan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan, Istana Surosowan, dan kemudian dipenjarakan di Benteng Spilwijk. Sultan Abul Nasar Muhammad Ishak Zainul Mutakin belakang diasingkan dan dibuang ke Batavia. Pada tanggal 22 November tahun 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dibubarkan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.